Harga resmi kamera ini adalah 10 jutaan, punya bodi compact, pilihan lensanya banyak, dan kamera ini baru aja diluncurin beberapa bulan lalu. Oke, gue sebenarnya nggak mau bahas banyak soal kamera Sony ZV-E10 ini karena temen gue si Erwin di channelnya Aztec Media dia udah cukup banyak membahas kamera ini, jadi kalian bisa tonton langsung aja di channelnya ya. Nah, konsen gue untuk kamera Sony ZV-E10 ini cuma ada beberapa hal aja ya. Misalnya yang pertama itu apakah cukup worthy untuk harga 10 jutaan pada kamera yang cukup compact ini. Secara kan kita tahu ya bahwa pesaingnya itu cukup banyak ya untuk sekelasnya. Terus yang kedua gue mau coba stabilization gyroscopicnya yang bisa kalian lakukan di software Catalyst Browse. Nanti bakal gue coba ya. Dan yang terakhir atau yang ketiga pastinya gue akan membahas beberapa kemampuan, sedikit kemampuan dari fotografinya atau videografinya juga, dan juga detail-detail dari desainnya. Hadir atau diluncurkan bulan Agustus tahun ini, Sony ZV-E10 ini banyak yang bilang juga katanya versi mini dari Sony A7C karena desain bodinya yang mirip-mirip. Terus ada juga yang bilang lebih worthy ZV-E10 ini dibanding Sony A6400 atau Sony ZV-1. Apakah benar demikian? Kalau soal versi mini dari A7C sih gue rada agak setuju ya, karena ya kalau dilihat dari secara kasat mata bodinya ini atau desainnya emang agak mirip-mirip ya, terutama di bagian ketebalan bodinya. Terus yang paling kelihatan juga pastinya di bagian sektor layarnya yang di bagian bawahnya ini nggak ada bezel, alias lebih ke bawah sih naruhnya. Tapi emang ini bodinya compact ya, jadi emang nggak ada bagian bawahnya lagi. Nah, selebihnya untuk desainnya gue lebih setuju bahwa Sony ZV-E10 ini lebih ke Sony A6000-an. Nah, terus kalau dibandingin sama Sony A6400 dan juga Sony ZV-1, Sony ZV-E10 ini katanya lebih unggul. Ya, gue rada-rada agak setuju juga. Misalnya aja kita bandingin dulu sama Sony A6400. Sony ZV-E10 ini lebih unggul di beberapa sektor ya. Misalnya kayak ketahanan baterai, terus ada jack headphone-nya, dan juga ada stabilisasi videonya. Nah, untuk selebihnya ya mirip-mirip sih untuk spesifikasi keduanya. Jadi untuk Sony ZV-E10 ini lebih ke arah influencer, sementara untuk Sony A6400 itu lebih ke arah videographer. Nah, sekarang kalau kita bandingin sama Sony ZV-1, itu juga lebih unggul beberapa sektor ya. Kayak misalnya ISO dan baterainya yang lebih besar, terus adanya NFC, dan yang paling penting resolusi sensornya yang juga lebih unggul. Nah, sekarang kita balik lagi ke kameranya. Untuk handlingnya sendiri ini gua ngerasa cukup tebek ya, cukup tebel gitu dipegangnya, dan untuk bobotnya sendiri ini nggak terlalu berat, jadi masih cukup nyaman dipegangnya. Apalagi di sini dikasih grip yang cukup menonjol. Ya, rasa-rasanya sih kayak gua megang Sony A6300 gua yang lama. Untungnya di Sony itu dia menggunakan cuma satu mounting aja, yaitu IMON. Jadi kalian bisa menggunakan lensa yang cukup banyak pilihannya. Layarnya juga bisa dipakai touch operation kayak buat nentuin fokus pas bikin video misalnya. Langsung aja gua tes buat foto-foto, hasilnya cukup bagus kok, apalagi kalau pakai lensa yang punya bokeh bagus juga. Untuk dynamic range masih lebih oke dari ZV-1 atau 6400 sih kayaknya. Apalagi kalau buat foto landscape sih udah bagus dan detail. Dengan adanya sensor 24 megapiksel, titik autofokusnya juga cukup besar, sekitar 400-an titik fokus. Bisa face detect dan eye tracking juga kalau mau track orang atau hewan. Dan yang cukup penting juga kemampuan continuous shoot-nya yang udah 11 fps, jadi nggak takut ketinggalan momen lagi sih ini. Nah, untuk videonya nih sekarang, maksimal bisa ngerekam 4K, bisa disetting ke 120 fps buat slow motion juga. Autofocus continuousnya juga lumayan cepet, dan enaknya lagi kalau buat vlog sih layarnya yang udah articulated. Terus kalau mau monitoring hasil suaranya juga bisa dipasangin headphone langsung. Kalau untuk image stabilization sebenarnya ada yang digital, tapi juga dikasih tambahan gyroscopic stabilization juga di post processingnya nanti, pakai Catalyst Browse. Nah, Catalyst Browse sendiri adalah aplikasi atau software dari Sony yang diperuntukkan sebenarnya buat edit video yang bisa kalian download gratis, tinggal daftar aja. Jadi selain buat ngedit stabilisasinya, dia juga bisa buat color correction. Nah, sekarang gue coba hasil video Sony ZV-E10 ini, gue stabilin lagi pakai Catalyst Browse ini, dan hasilnya ternyata benar-benar kelihatan beda. Jadi caranya juga gampang, hasilnya cukup memuaskan. Kalian bisa setting manual atau auto untuk scale-nya kayak gini. Wah, keren sih ini. Oh iya, kalau stabilisasi digitalnya ini sebenarnya juga ada dua mode. Udah gitu kalian juga bisa pakai picture profile S-Log 2 atau S-Log 3-nya. Biar makin mantep ya gradingnya. Terus untuk hasil perekaman suaranya juga udah cukup bagus karena terdapat mikrofon besar pada bagian atasnya sini, bisa dikasih dead cat juga lagi. Hasilnya lebih jernih dan juga udah stereo pastinya.
Kalau vlog dadakan lagi nggak pakai mic udah oke banget sih. Gue lagi mengetes mikrofon bawaannya yang udah stereo, dan ini jaraknya juga cukup jauh ya karena gue pakai lensa 35. Dan gue rasa sih hasilnya juga udah jernih banget ya, walaupun hanya menggunakan mikrofon bawaannya yang udah stereo. Dia letaknya ada di atas, jadi walaupun kita ada di belakang kamera, di depan kamera, dia bakal terdengar dengan bagus atau terekam dengan bagus. Untuk perekaman videonya maksimal bisa sampai 30 menit tergantung dari memori yang dipakai juga ya dan kapasitasnya. Terus yang kerennya lagi pas ngerekam dia ada border atau frame warna merah gitu di samping-samping layarnya gini. Berasa pakai kamera Sony FX gua jadinya. Jadi gimana nih, udah ada yang keracunan sama kamera ini atau belum? Katanya sih beberapa viewer gua itu banyak yang udah PO sampai tahun depan. Ya katanya juga barangnya cukup langka ya. Baik itu yang warna putih atau yang warna hitam itu sama-sama langka. Tapi kalau gue sih lebih mending pilih yang warna hitam aja kalau soal kamera. Karena untuk aksesoris atau misalnya lensa itu lebih banyak di warna hitam dibanding warna putih. Jadi kan kalau belang kan juga nggak enak ya. Nah, kekurangan yang paling kerasa pada kamera ini adalah salah satunya itu viewfinder. Jadi ketika gua ngambil gambar di luar pas matahari cukup terik ya, gua kadang nggak bisa mengandalkan dari layarnya tersebut. Makanya sayang banget ya di kamera ini belum ada viewfindernya. Terus satu lagi sama tombol switch zoom yang di bagian depan sini nih, kadang itu suka kepencet ya. Apalagi ketika gua make lensa-lensa fix yang optical zoomnya atau lensa zoom yang optical gitu. Dia kadang kalau kepencet itu keluar tulisan kayak gini. Jadi ini menurut gue cukup ngeganggu banget sih. Kesannya tuh kayak ada yang error aja gitu ya. Oke, mungkin segini aja pembahasan gue soal Sony ZV-E10 ini. Gimana menurut kalian? Apakah cukup membantu kalian untuk menentukan pilihan kamera yang mana yang mau kalian beli? Jadi menurut gue untuk harga 10 jutaan sih udah cukup worth ya untuk membeli kamera Sony ZV-E10 ini. Mulai dari mikrofon, hasil video, dan juga fotografinya itu udah cukup bagus ya untuk sekelas kamera 10 jutaan.